Saksikanlah, oh Guru, kekuatan tentara putra-putra Pandu yang telah siap diatur Drestadyumna, putra Drupada, sisya Paduka yang bijaksana. Di sana juga berjejer para pahlawan panah jaya sehebat Bima, Arjuna, Yuyudana, Setyaki, Wirata, dan Drupada, pahlawan perkasa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sawar-sawar tam jendela Hindu Dharma, membuka mata untuk menangkap makna, mengungkap rasa lalu menuntun jiwa. HiTV Napioti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Dia Panisia. Kita awali tos kali ini dengan kelas plus antologi Hindu, dilanjutkan dengan podcast PG Suwantana Algoritma Hindu, dilanjutkan dengan berbagai yang menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Wartam penuh pesona, busukkan dada menjadi warta merah. Kini waktunya wartam penuh pesona, menjaga citra jiwanya Hindu Dharma. Tiba masanya wartam jadi pesona, sebagai arah para Hindu milenial. 'Ya, halo Kak Mia, habis dari mana nih? Nih datang dari butik buku Wartam Kak Mia. Terus kayaknya ini bagus banget deh buku komik. Katanya sih komik terbaru ya Kak Mia. Iya, Bagus banget loh, komik anak Hindu milenial. Jadi ini adalah koleksi terbaru dari butik buku Hindu Wartam, komik anak Hindu milenial. Pasti nih saudara, keponakan, adik-adik kami itu juga perlu nih tahu isi bukunya ini Kak Mia. Ya udah pada kepo ya. Betul dong. Tapi kita simak setelah pariwara yang satu ini. 10 tahun Wartam berkolaborasi dengan Mabakti Printing dan Wartam Educare mengusung Catur Bakti Wartam, wujud pengabdian kepada masyarakat di bidang pegelaran, pendidikan, pencerahan, dan baksos yang dikemas dalam Pekan Bakti Wartam mulai Maret hingga Juni 2024. Pameran sketsa arang, basar buku, record Hindu, Wartam Goes to Campus, Ediatra, aksi baksos, pemberian beasiswa, dan berbagai lomba lainnya. Anda pun bisa mendukung aksi baksos ini dengan mempunyai melalui BTN Wartam di nomor 00098 0150 007 6695. Akhirnya Bakti Wartam mengundang kaum Hindu milenial untuk mengikuti berbagai lomba Dasa Warsa Wartam. Kabar gembira bagi Anda yang punya jiwa bersaing.
Dasa Warsa-Warta membuka peluang untuk Anda berkompetisi mengikuti lomba Dharma Wacana, lomba esai Hindu, dan bagi putra-putri Anda, siswa-siswi Hindu, ikuti lomba Smart Coloring Ikon Hindu berhadiah jutaan rupiah. Ayo ikuti lombanya, jadilah yang terbaik, dan rebut hadiah jutaan rupiah. Adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu, mari ikuti lomba Coloring Wartam Era mengenal 16 ikon-ikon Hindu. Kalian bisa mewarnai 2 halaman untuk diikutkan lomba. Warna rapi, serasi, dan kreatif. Jangan lupa, uang pendaftaran 50.000 saja, kalian sudah bisa mendapatkan buku Smart Coloring Hindu nih. Pengumpulan paling lambat 9 Juni 2024. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Darwan Dharma Wacana Anda dengan kaidah ketat sinematografi jurnalisme Warta Merah, durasi 3 sampai dengan 5 menit, selaras tatwa susila acara Hindu Dharma dengan tema Bibit Bebek Bobot Hindu Dharma. Ayo, tunggu apa lagi? Segera kirimkan ke wartamu@yahoo.co.id. Saatnya di MAHI, Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia, dan Candi Cendekiawan Muda Hindu Indonesia bicara mendukung lomba esai Warta Merah dengan tema Menakar Radar Hindu Milenial. Dengan kriteria orisinil, jurnalisme Warta Merah 800 sampai 1000 kata, substantif dan solutif. Kirimkan naskah esai Anda ke email wartamu@yahoo.co.id. Jadi, Cergam, cerita bergambar karya Tan Wilang, komik anak Hindu milenial ini diterbitkan oleh Setia Bhakti tahun 2024 dengan size 15 x 20 cm. Sangat enak untuk digenggam dan dibawa kemana-mana nih teman-teman Swindu. Nah, kalau kita lihat nih halaman demi halamannya, nah kita akan buka nih, kita disambut dengan berbagai cerita dialog yang mengajarkan tentang pesan-pesan susila sehari-hari antara orang tua, ibu, anak, kakak, adik-adik, dan sanak saudara semuanya gitu kan. Oke, Kak Mia, sorry minta potong. Di daftar isinya nih kan ada salam Om Swastiastu. Iya. Kak Mia jelasin dong Kak, isinya tuh kayak gimana ya? Nah ini nih, jadi ada seorang anak nih, Gede namanya. Dia buru-buru pingin bermain sama temannya si Joni. Nah si Joni ini mengucapkan salam Om Swastiastu dengan terburu-buru dan tergesa-gesa. Bahkan dia tidak memandang ibunya. Sampai singkat cerita ibunya menyetop si Gede dan berkata, Gede, kalau mengucapkan salam Om Swastiastu ini harus dengan sikap yang baik dan juga tenang, karena ini adalah sebuah doa. Gitu Kak Ami. Oh, berarti dari satu gambar atau satu cerita ini ada maknanya, ada juga pesan moral atau pesan susilanya gitu ya Kak Mia. Nah, seperti kita lihat di halaman 5 nih. Kak, cangkupkan tangan kanan dan kiri di dada, tepatnya di hulu hati, dengan wajah tenang, berseri, jangan ketus. Nah, akhirnya Gede pun sadar oleh pesan ibunya itu, sehingga ketika mengucapkan doa Om Swastiastu harus dengan wajah yang sumringah, tenang, dan penuh dengan doa yang ikhlas dalam hati kita. Begitu Kak Ami. Wah, bagus banget Kak. Nah, terus nih Kak Mia, di daftar isi juga ada hoax itu dosa. Itu gimana ya Kak? Nah, jangan menyebarkan berita hoax kalau tidak ada buktinya. Berarti dia fitnah ya Kak gitu ya, semacam fitnah. Makanya ini menjadi pesan moral bagi kita, tidak boleh mengucapkan hal-hal yang tidak baik ataupun berita bohong. Begitu kami. Kak Mia, ini lagi Kak Mia. Oh ini apa ya, judulnya itu menarik banget Kak. Ada menunda janji, gunakan tangan kanan, kena karma pala, doa sebelum makan, jangan suka marah. Oh mungkin kalau di jangan suka marah ini mengingatkan buat adik-adik Swindu dan juga Ami mungkin ya Kak ya, sama keponakan-keponakan dan juga adik-adik itu agar tidak suka marah-marah gitu mungkin Kak ya. Buku komik Hindu milenial ini sangat berbeda dengan buku komik lainnya karena memiliki 3 keunggulan. Salah satunya berisikan 9 cerita yang sangat inspiratif. Keunggulan kedua, buku ini memberikan pesan pendek yang dapat dipelajari siswa-siswi Hindu di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Dan keunggulan ketiga yang sangat penting, buku ini dapat melatih motorik dalam penerapan warna. Karena
Di dalamnya berisikan makna di balik gambar dan juga warna. Sehingga sebagai keluarga Hindu selayaknya menghadiahkan buku komik Hindu ini pada putra-putri Anda. Dan yang paling penting, adik-adik Swindu juga harus nih punya koleksi komik anak Hindu milenial. Hanya dengan 40 halaman seharga Rp40.000. Dapatkan buku ini di Butik Buku Wartam, Jalan Nangka Selatan nomor 29A, Denpasar. Satu lagi, rekor Hindu terpecahkan setelah penerbitan pustaka Weda terbesar, topeng berbahasa Indonesia, buku Hindu terkecil, dan komik wayang terpanjang. Kini Putu Gede Suyoga datang dengan sketsa Arang Pedupan. Anugerah Kori, rekor Museum Hindu Indonesia yang dipecahkan oleh PG Suyoga dengan sketsa Arang Pedupan. Hadirin, mari kita saksikan Happening Art PG Suyoga. Aina masiwoyam Sabata 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 Wow, luar biasa ya. Memang benar-benar luar biasa. Penampilan PG Suyoga yang maksimal memang layak untuk dicatatkan di Museum Hindu dan menerima anugerah Kori. Sekali lagi, silakan dibuka. Kini giliran Anda untuk bisa mencatatkan rekor di Museum Rekor Hindu Indonesia dalam batasan Tripitama, 3 pilar utama Hindharma, Tatua, Susila, Acara dalam landasan gila, gerakan inovasi langsung aksi. Kirimkan masterpiece Anda segera dalam prasyarat, sebuah rekor yang paling unik, paling beda, paling berkarakter dari karya lainnya. Daftarkan karya Anda segera ke Museum Hindu Indonesia, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Museum Hindu, mengupas kata, menata aksara. Sawar-sawar tam jendela Hindu Dharma membuka mata. Pak Gede Swantana, tepat sebulan nih kita sudah melaksanakan bazar buku 11 penulis Hindu. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak Swantana, gimana sih ringkas ceritanya? Ya, dari 11 penulis Hindu itu mengirimkan karya-karya terbaiknya itu kurang lebih sekitar 60 judul yang ada, itu dengan variasi pembahasan. Jadi dari aspek tatu, aspek acara, aspek susila, juga ada budaya populer, budaya yang yang masih dalam konteks dulu gitu. Itu dipamerkan di sini yang sangat beragam. Pak Swantana, apa sih hal unik atau yang menarik? Ya, buku-buku mungkin yang menarik itu ya, dari umpama tentang penjor. Nah, saat ini kan banyak penjor itu menghabiskan biaya yang banyak. Nah, di situ ada penjor lebay, itu dalam konteks budaya agama kita. Kemudian ada juga buku yang memuat tentang praktek-praktek kita keseharian tentang tantra, itu juga dipamerkan dalam buku ini. Kemudian teks yang kuno tentang tatu seperti Dharma Sunya juga dipamerkan dalam pameran ini. Ini sebenarnya lengkap sekali kalau kita lihat dari 60 judul buku yang. Nah, seperti buku yang tengah Pak Swantana genggam nih, salah satu karya teranyar Pak Gede Swantana yang
bisa cerita sedikit nggak kenapa sih judulnya Algoritma Hindu, Pak? Algoritma itu kan sebenarnya sistem mencari data itu sehingga terstruktur, mudah kita mencarinya. Dan kemudian Hindu ya kita mencoba memberikan semacam inspirasi gitu agar bagaimana kita mencari hal-hal yang berhubungan dengan Hindu itu tertata dan bisa kita cari dengan tepat, dengan cepat dan tuntas. Nah ini biar kita kan sampai saat ini masih susah. Umpama kita mencari tentang karma, siapa yang bisa menjelaskan tentang karma? Jadi kan masih samar-samar. Nah dengan buku ini kita mencoba menginspirasi kalau kita bicara tentang Hindu, umpama tentang karma, jadi tuntas kita mendapatkan pengetahuan tentang karma. Nah, gimana sih caranya Bapak mengkompilasi naskah-naskahnya sehingga menjadi sistematis dan logis? Buku ini isinya itu kan kita mengacu pada problem-problem keseharian yang kita lihat, yang kita alami, dan kemudian kita coba mencari rujukannya di dalam teks, dan kemudian kita mempetakan bagaimana konteks teks itu ke dalam keseharian kita, ke dalam problem kita, dan kita buat secara sistematis sehingga memudahkan. Kalau seandainya ada persoalan A, kita bisa cari di dalam buku ini dan kita narasikan secara sederhana, secara sistematis. Next, Pak Swantana, pertanyaan titipan nih dari Wartamia. Bisa cerita sedikit nggak Bapak, gimana sih cara memotivasi diri supaya bisa menelurkan karya-karya buku yang bisa menginspirasi banyak orang, khususnya memberikan pencerahan nih untuk umat Hindu, Pak? Ya, sumbernya dari algoritma ini ya. Jadi kita menstrukturisasi pikiran kita, mensistematisasi pikiran kita sehingga apa yang kita telurkan itu terus mengalir. Jadi tidak ada hambatan. Biasanya kan kita yang banyak itu blocking, hambatan, sehingga tidak ada mood, tidak ada apa-apa. Nah, untuk membangun mood itu kita memerlukan cara berpikir, menstrukturisasi pikiran yang benar. Ini sebenarnya sumber bagaimana ide-ide itu tetap mengalir. Oke, jadi dari membaca buku Algoritma Hindu ini bisa membuka pikiran kita untuk lebih berkreasi, bekerja yang sistematis. Silakan baca buku ini dan kunjungi butik-butik di Wartam begitu Pak ya. Terima kasih Pak Wartam, jendela Hindu Dharma, membuka mata untuk menangkap makna, mengungkap rasa lalu menuntun jiwa. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam Hot HiTV on the Spot. Hari ini Sabtu 20 April 2024 di Studio Wartam Gedung 3 Denpasar tengah berlangsung kelas plus puisi bersama dengan Bu Wina Ramelan. Nah, seperti apa nih keseruannya dan seperti apa? Ada pembacaan puisi, penjelasan puisi dan sebagainya. Kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Salam Warta Merah, Membuka mata, menangkap makna. Karena puisi itu karya sastra, ketika dibaca itu indah. Pemilihan diksinya, kata-katanya itu tepat. Dan ketika menulis puisi adalah kegembiraan, kesenangan, karena bisa meluahkan kegelisahan yang ada di diri kita, baik yang kita lihat, kita rasakan, terluah begitu saja menjadi karya. Sekalipun ya orang lain suka atau tidak suka, kita suka aja menulis pokoknya. Oke, jadi didasari dengan kegembiraan, bagaimana luapan-luapan perasaan kita dituliskan begitu Pak Wina ya. Meluahkan kegelisahan kita. Meluahkan kegelisahan. Berarti ada problem, permasalahan atau pengalaman yang sedang terjadi menjadi inspirasi begitu Bu. Iya, setiap manusia itu memiliki kegelisahan sendiri. Dan
bagaimana kegelisahan itu biar tidak tercurah begitu saja, tetapi menjadi karya yang bisa dinikmati, yang pada akhirnya di samping curhat kita juga membawa pesan. Puisi itu intinya memberikan pesan. Pesannya tentang apa sih yang kita inginkan, apa yang terbaik untuk pembaca, umpamanya kita lempar ke pembaca, pesan apa yang baik untuk pembaca. Ini salah satunya tanggal 19 Maret belum lama ini kita kan sudah meluncing nih Bu, salah satu buku dan multimedia antologi puisi Warta Merah. Nah, gimana nih kesan Ibu menjadi salah satu bagian dari penyajak Warta Merah? Saya sangat senang bisa menjadi keluarga Warta. Saya bilang keluarga ya. Di sini Warta memang mempengaruhi saya, akhirnya dari lagu, kata, akhirnya harus selaras gitu. Kata-kata yang kita tulis harus sesuai dengan perilaku kita. Dan Warta juga menjadi acuan. Akhirnya Warta adalah buku hiburan, majalah Hindu. Karena saya masih belajar tentang Hindu, Warta juga menjadi pedoman gitu. Nah, apalagi sekarang sudah memasuki usia ke-10 tahunnya dari tema Warta Merah. Gimana sih caranya nih menulis puisi dulu Bu ya? Ketika kita ingin menulis, tulis aja semua. Seiring berjalannya waktu, terus kita olah lagi, kita edit lagi agar menjadi satu tema. Apa sih tema kita dalam puisi itu? Apa yang kita mauin dari dalam puisi itu? Tema apa? Dan yang terpenting pemadatan kata, biar kita tidak melebar kemana-mana, karena akan terjadi loncatan-loncatan yang apa sih maknanya nanti kalau terjadi loncatan-loncatan yang tidak kita inginkan. Dan satu lagi, puisi itu di akhirnya membawa pesan. Akhirnya pesan itu tertangkap kepada pembaca. Kita kembali kepada sunyi, kepada hening, untuk menyatukan diri kepada Hyang Puisi, yaitu Hyang Widi. Kita adalah satu. Wasudewa Kutumbaka, laksana air yang mengikuti bentuk wadah, laksana sebuah taman, aneka bunga hidup dan tumbuh untuk mengeluarkan wewangian. Untuk apa ada perbedaan jika visi misi kita? Terima kasih. Tepuk tangan. Kasih ya Bu. Tatkala pusat syarafku telah menyatu ke dalam pusat syarafmu, rasaku adalah rasamu, kasihku tiada selisih dengan kasihmu, dan Tuhanku juga Tuhan. Salam Warta Merah, Membuka mata, menangkap makna. Dasawar-sawar tam jendela Hindu Dharma, membuka mata untuk menangkap makna, mengungkap rasa lalu menuntun jiwa. Sudah saatnya warta penuh pesona, busukkan dada
Pemirsa HiTV, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Fatsia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan menyumbangkan 10.000 saja ke rekening Wartam BTN 000015000076695 mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai Channel 3. Sudah saatnya